Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ari Ardiansah, mahasiswa Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin YIN Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan tanya jawab tentang Yahudi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalan dulu, silahkan. Nama jenengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zeki Riftoni. Ya, biasanya teman-teman panggilnya Mas Jeki. Itu cukup ya, Mas ya? Yeah. Kebetulan teman-teman, kali ini saya Hasan Ari Ardiansah, mahasiswa Studi Agama YIN Kediri, semester 5 Fakultas Usuluddin, mendapatkan tugas mata kuliah Judaism untuk mewawancarai salah satu seorang secara acak. Kebetulan tadi ini masnya lewat depan rumah saya, langsung saya panggil untuk masuk. Sebenarnya tadi bawa masker, cuma sudah dilepas. Langsung saja ya, nggak usah banyak basa-basi. Saya akan bertanya tentang Yudaisme, Mas. Apakah Anda atau apa yang Anda ketahui tentang Yahudi? Oh, Yahudi ya, Mas ya? Iya. Setahu saya ya, Mas ya, Yahudi itu agama samawi tertua, Mas. Sebelum Islam ataupun Nasrani. Nah, itu sekitar abad 18 Masehi yang lalu. Lantas, apakah Anda tahu tentang, kan jika di Islam ada masjid, jika di Kristen ada gereja, Iya. Kan rumah ibadah. Apa nama rumah ibadah dari agama Yahudi itu sendiri? Oke, untuk agama Yahudi ini tempat ibadahnya itu sinagoga, itu semacam kayak gereja kalau kita lihat, tapi itu memang didesain mirip gereja, tapi memang itu bukan sebenarnya sinagoga. Tempat-tempat letaknya kan hampir sama, mirip lah. Lantas kan jika di semua agama sebenarnya kan ada aliran keras dan ada aliran yang tidak keras. Jika di Islam itu ada madhab-madhab. Di Yahudi sendiri saya pernah dengar itu juga ada madhab-madhab. Apakah Anda mengerti tentang madhab-madhab atau aliran-aliran Yahudi sendiri? Kalau masalah itu saya sedikit tahu, Mas. Yeah. Sedikit, artinya nggak banyak kalau namanya sedikit ya. Yang jelas di Yahudi sendiri alirannya itu cukup banyak sekali. Memang yang terkenal itu hanya ada dua. Yang terbesar itu ada Yahudi Ortodoks dan Yahudi Jabatan. Itu yang besar, Mas. Lanjut dari aliran-aliran, yaitu saya mau bertanya, apa yang Anda ketahui tentang ciri khas atau simbol dari seseorang Yahudi itu sendiri? Kalau dari segi pakaiannya, Yahudi cenderung itu pakai jas rapi, pakaiannya hitam, terus putih, terus pakai topi kayak koboi itu loh, Mas. Iya ya, kemarin juga saya hampir tahu ketika ada kultum kuliah 7 menit mendatangkan tokoh Yahudi Indonesia itu juga pakai topi koboi, pakai jas. Oke, lumayan rapi sebenarnya orangnya. Lumayan rapi ya. Kalau di Islam itu kan ada jubah Pakai atau jubah, ya, sorban, kopiah. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana atau apakah Anda tahu tentang Yahudi di Indonesia sendiri? Kalau dengar-dengar kemarin sempat baca-baca juga di Google atau semacamnya itu, sebenarnya aliran Yahudi itu sudah lama itu di Indonesia, sejak 28 Masehi kalau nggak salah, seperti itu. Karena entah kenapa waktu kemerdekaan itu yang agama yang diresmikan, artinya yang masuk catatan itu hanya 5. Itu bukan termasuk Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi itu lebih cenderung cari aman saja gitu. Akhirnya menganut beberapa agama, ada yang masuk Islam, ada yang Kristen gitu. Tapi entah kenapa untuk kemarin sempat baca juga, Mas, itu ada beberapa orang dari itu Yahudi itu sendiri yang ada di Indonesia itu
sudah mendirikan tempat-tempat ibadah di Indonesia. Artinya itu sudah mengadakan semacam pergerakan gitu loh. Jadi artinya aku juga nggak tahu sejauh mana, yang jelas pasti ada gitu. Tapi sejauh ini mungkin belum diakui. Belum ya, sama diakui, pemerintah nah Indonesia. itulah masalahnya. Lalu pertanyaan kedua, dari mana Anda mengetahui tentang agama Yahudi itu sendiri? Yang jelas sebagai umat Islam, yang jelas itu di Al-Quran juga ada mas, masalah ini. Yahudi juga disebutkan. Selain itu juga di media-media sosial seperti di YouTube, di Google, IG, barang semua sudah ada. Oh iya, kan dengan perkembangan zaman semua informasi bisa dapat diperoleh dengan ketikan jari dengan secara singkat, asal ada jaringan internet gitu aja. Oke. Lalu pertanyaan terakhir mas, nggak usah panjang-panjang aja ya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim atau seseorang Indonesia yang Indonesia ini kan banyak agama. Betul. Bagaimana tanggapan Anda tentang Yahudi jika suatu saat nanti Yahudi akan diakui oleh Indonesia sebagai termasuk agama yang ada di Indonesia? Sangat menarik sekali ini. Saya juga agak bingung juga karena di Indonesia itu hanya sekarang tambah 1 katanya Konghucu juga gitu. Jadi ada 6 ya mas ya. 6. Terus tambah lagi kemarin ada aliran kepercayaan juga. Itu. Kalau Yahudi masuk berarti ya ada 8 lagi ya. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa asalkan dengan catatan itu tidak membuat gaduh gitu. Artinya di Indonesia itu kita menjunjung tinggi kebinekaan gitu, bermacam-macam budaya agama asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila gitu loh. Itulah dasarnya Indonesia ya. Iya, Kalau betul. yang utama itu ya Undang-Undang Dasar Negara dan Pancasila. Betul. Oke, mungkin itu saja mas pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau menjawab secara mendadak. Iya, Maaf sama-sama. tadi ada ketidakenakan, mau jalan kemana tadi? Ke rumah Pak RT. Oh tadi. iya Pak RT ya. Iya. Ada perlu cari surat ya mas? Iya, cara Oke. surat nikah. Iya. Oke, itu saja ya mas ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Iya. Saya juga minta maaf bisa mengasih informasi cuma siap, sebatas siap. itu. Oke, nggak apa-apa, Ini sebagai tugas saja sebenarnya. Oke. Oke, baik teman-teman yang saya banggakan, mungkin sekian tanya jawab tentang Yahudi secara mendadak dengan teman saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.